tolong. Iya Bu, ini ada pasien pingsan Bu. Oh iya, pasien pingsan. Baiklah Bu, saya Suci, saya tenaga kesehatan ya Bu ya. Saya mencoba untuk menolongnya Bu ya. Baik, yang pertama itu kita lakukan 3A yaitu kita lakukan aman diri dengan cara memakai APD. Kemudian setelah itu kita pastikan aman lingkungan yaitu lingkungan di sekitar pasien itu aman. Lalu kemudian kita lakukan aman pasien itu pada saat pasien seperti ini, pasien itu tidak boleh ada dekat kerumunan gitu. Kemudian setelah itu kita cek kesadaran pasien. Bu. Kemudian jika tidak menjawab kita bisa panggil Ibu. Kemudian dengan cara menunggu bangunnya. Bu. Jika tidak berespon juga kita bisa berikan rangsangan nyeri. Bu. Nah, jika tidak berespon juga kita bisa minta keluarga untuk bisa menelpon ambulan dan bisa ya. Nah, kemudian setelah itu kita periksa antibiotik pasien. Kemudian kita lanjut ke RW, kita lakukan dengan melakukan pemeriksaan fisik. Nah, kita lihat dulu di sekitar mulut dan juga hidung apakah ada perdarahan atau tidak. Lalu kita dengarkan apakah ada saluran nafas tambahan atau tidak. Nah, lalu setelah itu kita perlu mencurigai adanya cedera tulang leher. Nah, apabila ada cedera cervical atau tulang leher, kita bisa lakukan jepras. Nah, apabila jika pasien dengan fungsi dan juga sensitif, jika tidak, kita pastikan pasien berada pada fungsi aktif dan juga sensitif. Nah, kemudian setelah itu kita lihat apakah ada sumbatan jalan nafasnya atau tidak. Jika ada, kita bisa mengambil sumbatan jalan nafasnya. Nah, kemudian setelah itu kita breathing, yaitu dengan cara dengan pernapasan, yaitu dengan listen dan juga feel. Nah, begitu kita lihat apakah ada retraksi di dada atau tidak, apakah serius atau tidak retraksi di dadanya. Kemudian listen, kita dengarkan suara napas pasien. Kemudian feel, kita rasakan apakah ada hembusan napas dari pasien atau tidak. Nah, setelah itu kita bisa lakukan pemeriksaan fisik, yaitu inspeksi. Nah, yang pertama sebelum kita inspeksi dulu, kita bisa minta selendangnya Ibu. Buka dulu baju pasien, kemudian setelah itu Ibu tutup dulu ya. Lalu kita periksa dari sekujur tubuh pasien apakah ada jejes atau tidak. Nah, kemudian kita bisa lakukan auskultasi. Nah, kita lakukan auskultasi, kita dengarkan dulu vestibular. Nah, kemudian kita lakukan sonor. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan palpasi, kita raba darah pasien apakah ada krepitasi atau tidak. Nah, lalu kita lakukan circulation dan juga RDP. Kita lihat apakah pasien itu mengalami perdarahan atau tidak dulu. Nah, kemudian setelah itu kita raba dulu nadi pada pergelangan tangan pasien. Nah, setelah itu kita raba juga jari-jari pasien apakah teraba dingin atau tidak, apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian jika nadi lemah, kita bisa lakukan RJP. Nah, RJP ini dengan sebanyak 5 siklus, yaitu dalam satu siklus itu ada 30 kali kompresi dan juga ada 2 kali ventilasi. Kita bisa lakukan RJP. Nah, kita lakukan disability kepada pasien. Disability itu kita cek dulu mata pasien, apakah mata pasien itu bisa membuka mata atau tidak. Lalu kemudian verbal, apakah pasien ada suaranya atau tidak. Lalu motorik, apakah pasien tidak ada reaksi atau tidak. Nah, kemudian ditemukan bahwa pasien tidak ada reaksi, pasien tidak ada suara, dan juga pasien tidak membuka mata. Jadi hasilnya itu adalah 3, 1, 1, 1, dan bahkan 3. Nah, lalu kemudian kita cek mata pasien. Nah, ditemukan bahwa yaitu isopor, lalu exposure dan luka baju pasien. Kita buka semua baju pasien, kemudian kita selimuti supaya tidak terjadi. Kita selimuti juga, kemudian supaya tidak terjadi dari hipotermi. Lalu kemudian kita cek apakah ada luka terbuka pada badan pasien. Lalu jika ada luka terbuka, kita lakukan pada luka pasien.
kemudian setelah itu kita bawa pasien ke ambulans. Secondary survey. Nah, secondary survey ini kita lakukan reevaluasi airway, breathing, dan juga circulation dari pasien, yaitu ABC. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan evaluasi tanda-tanda vital, yaitu tekanan darah, nadi, suhu, dan juga pernapasan dari pasien. Nah, setelah itu kita lakukan evaluasi head to toe. Nah, evaluasi head to toe ini kita mulai dari bagian kepala, kemudian ke bagian ekstremitas atas, lalu bagian abdomen, bagian pelvis, dan juga bagian ekstremitas bawah. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan penggantian balutan luka. Setelah itu kita bisa bersihkan lukanya, bukan pembersihan luka, kemudian kita ganti balutan luka dari pasien. Nah, setelah kita membersihkan balutan luka, kita lakukan evaluasi ample. Nah, evaluasi ample ini terdiri dari A, yaitu alergik. Kita perlu tahu apakah alergi apa saja yang dimiliki oleh pasien. Kemudian M itu medication. Nah, medication itu adalah obat apa saja yang dikonsumsi oleh pasien sebelumnya. Kemudian P yaitu past illness, yaitu penyakit penyerta apa saja yang dimiliki oleh pasien. Kemudian L adalah last meal itu adalah makanan apa yang dimakan oleh pasien sebelum dari kejadiannya. Nah, kemudian itu event of injury. Jadi kita perlu tahu juga penyebab kecelakaan dari pasien itu apa, dan apakah dia terjatuh kecelakaan atau yang lain-lain. Baik, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.